komunikasi sama baik sama rekan kerja, saya hanya prosedural kerja aja. Nah, ketika saya menjalani bisnis di Prudent, kadang mau menghubungi mereka itu yang sudah saya kenal agak minder juga gitu. Karena saya dulu sempat punya posisi di pekerjaan saya. Akhirnya saya coba kanvas. Kanvas nggak gengsi nggak apa, cuman kadang masih sering bingung gitu. Ditolak sering. Iya betul. Sama Pak. Ya, bahkan saya sama Pak Jonto pun pernah ditolak juga, suruh pulang cepet gitu sama orang yang kita prospek gitu. Nah, untuk terus tegar seperti itu terus dalam artian teknis mungkin kita udah sering dapat. Iya. Untuk tegar supaya itu terus kita jalani konsisten terus, tidak menurunkan daya semangat itu, selain goal apa Mbak? Gitu. Resepnya apa gitu untuk mempertahankan itu? Ya kalau goal sudah pasti ya, saya bisa semangat karena goal. Tapi kadang-kadang goal itu ketika belum tercapai juga ada juga menurun juga ternyata. Ya, apa Mbak untuk resepnya? Iya betul. Saya juga pernah kok Pak seperti itu Pak sama Pak. Iya, Karena gini. Terima kasih ya Pak. Siapa Pak? Dimas. Dengan Pak Dimas. Pak Dimas. Wong kita Galo. Wong kita Galo. Oh iya, Bapak orang Palembang juga ya Pak. Saya stay lama di Palembang Pak memang Pak. Jadi gini, kita kan bisnisnya bisnis manusia ya teman-teman ya. Jadi ketemu orang dan moodnya orang itu beda-beda yang kita temuin. Kadang-kadang baik ya alhamdulillah, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang cemberut, kadang-kadang diusir. Bahkan saya pernah sekali diusir walaupun memang mungkin secara halus tapi beda ya hatinya. Nah itu akhirnya saya memutuskan kalau lagi down seperti itu, saya memutuskan satu hari itu tidak prospek kemana-mana, tapi saya mencari jati diri dalam artian me time lah. Saya harus punya waktu saya sendiri dulu untuk cooling down. Dan itu yang saya lakukan Pak. Jadi satu hari itu saya tidak berkutik dengan pekerjaan, enggak ke kantor, enggak buat ilustrasi, enggak ketemu orang. Itu memang yang saya lakukan. Tapi nggak tahu ya teman-teman, kalau itu jelek jangan diturutin ya teman-teman. Jadi setelah itu malamnya saya pasti berpikir lagi kalau saya down terus ya tadi yang saya bilang motivasinya itu kan semua dari diri sendiri ya Pak. Jadi kalau saya tidak bergerak lagi, terus impian saya siapa yang mau wujudin? Kalau saya nggak besok berdamai dengan diri lagi, untuk ketemu orang baru lagi, untuk cerita lagi, padahal kitanya gitu lagi ya Pak. Itu siapa yang mau istilahnya tercapainya goals ini siapa yang mau mewujudkan? Jadi akhirnya saya cukup satu hari itu saya buat me time Pak. Jadi saya buat cooling down diri sendiri, besoknya saya on the track lagi. Saya harus kembali lagi ke jalurnya dalam artian ya saya prospek ketemu lagi minimal 2 orang. Saat ini target saya harus minimal 5 orang. Itu saya coba untuk ke agent saya seperti itu. Supaya dia juga tahu bahwa satu hari itu kalau pegawai kan 8 jaman itu 8 jam bisa ketemu banyak orang loh Pak. Padahal kita kan setiap hari itu kan ketemu orang. Sampai saya di ATM aja Pak lagi ngantri, itu saya sudah tahu ibu itu lagi ngantri ATM, tetap saya basa-basinya, Bu lagi ngantri ATM ya Bu, padahal sudah tahu ibu itu lagi ngantri ATM, tapi saya tetap aja seperti itu. Itu untuk mengawali omongan dan kenalan sebenarnya gitu. Jadi itu sih Pak sebenarnya kalau saya secara pribadi, dan saya juga selalu coba untuk ke teman-teman lain agent saya juga seperti itu. Jadi tidak mumet nih kepala, karena apa yang kita temui itu orang, yang ketemu kita tuh bisnisnya manusia. Jadi kita nggak tahu isi otak apa, kepalanya orang apa, hatinya lagi seperti apa, moodnya seperti apa yang kita temui itu kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi itu ya Pak Dimas ya, kalau saya seperti itu. Jadi buatlah satu hari tidak ngomongin pekerjaan dulu, tapi kembali lagi ya Pak on the track Pak. Iya. Tetap konsisten Pak dengan goalsnya dan prospeknya seperti itu. Oke, terjawab Pak ya. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Siapa? Pak siapa? Saya Pak Salim, saya mau nanya. Siapa? Selama kanvasi ini, Mbak pernah memasuki seperti kader gitu ya, kader yang jaga security, kita nggak mengenal satu orang pun, nah itu cara masuknya gimana? Kadang-kadang kita di tackle dulu sama waduh nggak bisa, dia harus mau ketemu siapa gitu. Iya, saya pernah sih sekali memang sama tim saya juga itu anak agent baru, saya sudah ajakan passing. Itu terkadang kalau agent baru kita ajakan passing
agak ngedam ya. Ngedam maksudnya kok berjuangnya begini banget ya, susah. Saya pernah ke food industri Pak, ke pabrik di situ juga kan memang dia pasti ketat ya Pak. Diawalinya security dulu. Nah, kalau kita tidak punya satu nama di situ memang kita agak susah Pak. Pasti dibulet ini dalam artian Mbak punya proposalnya nggak? Bawa suratnya apa? Gitu. Akhirnya ya itu pernah terjadi Pak, itu pelajaran banget. Setelah itu harus buat surat Pak, apa Mbak harus buat surat pengajuan. Ya udah Pak, akhirnya saya minta nama HRD-nya. Dapat dong nama ya nggak sih? Dapat nama HRD-nya. Iya deh Pak, nanti kapan-kapan saya kesini lagi saya buat surat. Nah setelahnya itu seminggu dari situ saya balik lagi. Kebetulan sampainya bukan itu Pak, jadi beda. Pede aja saya mau ketemu bapak ini, padahal saya cuma dapat namanya dari yang sebelumnya saya sudah dikasih tahu. Dan itu saya akhirnya masuk Pak. Itu jadi memang agak-agak sedikit butuh ini ya, kreativitas juga yang maksudnya berpikir gimana ya caranya biar masuk. Tapi memang itu tidak mudah kalau ke pabrik kalau tidak punya satu nama aja Pak. Karena dari satu nama itu ternyata kita bisa berkembangnya banyak kok. Dari satu nama itu kita bisa ketemu orang, walaupun dari satu nama kita lagi nunggu ketemu orang lain yang gak dikenal ya saya pasti tegurin. Oh bapak kerja di sini ya Pak, bagian apa Pak? Bagian apa Bu? Pasti begitu. Jadi sekarang itu yang namanya sudah apa ya, urat malunya udah lepas kayaknya ya, sudah pakai kacamata kuda aja Pak. Ya udah yang penting saya berpikir saya nggak nyuri, saya nggak nodong, saya nggak maling, saya cuma cerita, saya cuma sharing. Emang ada yang salah di situ ya? Saya pikirnya seperti itu aja Pak. Akhirnya ya udah ketemulah, masuk bisa Pak masuk. Tapi memang awal nggak bisa Pak. Awal susah sekali karena memang yang namanya satpamnya kan ketat. Mereka juga punya peraturan yang luar biasa, kalau orang yang nggak dikenal dia nggak bisa sembarangan masuk Pak. Iya benar. Jadi nanti Bapak juga harus cari tahu Pak. Nanti kalau satpam udah beda, Bapak datang dengan nama yang tadi HRD tadi kan pasti kan kita kepada siapa nih kan gitu kan. Oh iya HRD-nya namanya ini ya. Itu dapat satu Pak. Seperti itu ya. Dijawab ya Pak. Oke, ada yang tanya lagi? Iya pagi Mbak, saya mau tanya kalau misalnya mau masuk di prospek polisi itu biasanya ngawalinnya gimana ya? Apa ada kenalan atau langsung datang ke kantor polisi atau gimana ya? Terima kasih. Gitu ya. Iya, saya juga waktu pas awal-awal itu memang nama polisi susah ya. Dalam artian kalau kita nggak punya satu nama pasti kepentok di situ. Ya kembali kayak gitu tadi SKSD. Soalnya kalau deket kayak mau buat surat kehilangan tuh. Waktu itu saya pernah sempat ke mana ya, ke Polrestabes kalau nggak salah saya itu saya buat surat keterangan kehilangan. Nggak hilang sebenarnya, cuma pura-pura aja kalau ada yang hilang dibuatin surat. Nah dari situ kan saya kenal sama orangnya itu. Terus ya itu tadi Pak, sambil ganggu ya Pak, sambil buatin suratnya. Boleh nggak Pak saya cerita? Jadi ya memang SKSD Soekarno Hatta itu memang itu yang saya lakukan kayak gitu. Tapi saya nggak pernah sendiri Mbak, memang saya selalu berdua sama teman. Malu kalau misalnya sendiri kayak orang bego gitu, ini Mbak kenapa gitu tiba-tiba sharing kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi ada yang welcome, ada yang enggak kan gitu. Kemudian apa namanya, ketika kita parkir kan pasti ada orang juga tuh. Nah itu saya juga tegurin. Misi Pak mau nanya apa namanya bagian misalkan kalau reskrim atau narkoba itu mana ya gitu. Oh Bapak sendiri bagian apa? Nah itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi ya itu tadi bodoh amat deh pokoknya saya cuma tegur orang aja. Dan itu sudah sebagai challenge sendiri ya buat saya karena kan memang ya ketemu orang seperti itu Mbak ini gila Pak ya nanya-nanya sok kenal gitu ya. Ya udah bodo amat lah gitu ya. Itu prosesnya seperti itu Mbak. Dari satu orang itu besok-besok kalau saya kesini lagi saya boleh ya Pak mampir ya ke ruangannya nah, gitu. Oh iya nggak apa Pak, saya boleh minta nomor teleponnya nggak Pak? Kalau misalkan dia ngasih nomor telepon ya sudah saya ingatin namanya sama mukanya aja. Ya udah akhirnya ya udah Pak kalau misalkan saya kesini lagi saya temuin ya Pak. Padahal pada saat saya lusa atau seminggunya setelahnya saya nemuin orang ini nggak ingat sama saya. Orang ini nggak ingat sama saya akhirnya. Loh Pak saya yang ketemu di parkiran itu Pak kemarin. Oh iya Mbak ada apa sih Mbak? Gitu kan akhirnya oh seperti ini loh Pak saya lagi survei Pak boleh nggak minta waktunya Pak? Oh saya sibuk ya sebentar aja deh Pak. Nah dari situ akhirnya getuk tulang sih Mbak.
Jadi dari satu orang kita bisa getuk tulang kok sebenarnya. Getuk tulang di ruangannya situ siapa ya Pak namanya situ ya. Jadi saya catat selalu bawa buku kecil itu saya catat. Nama-namanya biasanya nggak lupa karena kan kita juga manusia ya, keterbatasan semua dalam ingat. Jadi saya catat semua. Jadi tahapannya seperti itu Pak. Mau di parkiran, mau di itu saya tegurin orang. Tapi nggak langsung prospek ya, jadi bikin janji ya langsung ya? Iya nggak. Jadi gini, kita kan harus lihat orang ini juga ya. Orang ini buru-buru apa enggak, orang ini punya banyak waktu apa enggak. Kalau misalkan gelagatnya dia sudah mau buru-buru, saya kan nggak mungkin langsung prospek kan. Pastinya saya buat janji dulu Pak, nanti kalau saya kesini lagi saya temuin ya Pak. Cuman mau survei kok Pak. Tapi kalau misalkan orang itu posisinya lagi tidak ada pekerjaan apa-apa ya pasti saya minta waktu. Tapi tetap basa-basi di awal tuh pasti tetap nanya banyak kasus apa ya Pak sekarang, kerjanya seperti apa ya, oh gitu. Jadi kayak saya memang kayak pura-pura bego aja, memang itu paling benar kok kalau kita bisa padahal kita udah tahu ya, tapi kita jadi pura-pura nggak tahu ya, akhirnya bagus nih situnya, maksudnya dapatnya dia welcome gitu loh, welcome untuk mendengarkan. Sebentar aja Pak, saya minta waktu 5 menit aja. 5 menit ya Mbak, 5 menit sampai dia di timing Mbak. Kemarin sempat waktu itu pernah ada seperti itu Pak. Setelah itu Pak udah 5 menit Pak, saya pamit ya. Gak usah Pak, terusin aja gimana, akhirnya manjang. Nah kayak gitu kan butuh awalan yang baik juga gitu. Mungkin kayak gitu sih Mbak kalau saya. Ada lagi nggak Mbak? Terus Kejawab satu lagi, iya kejawab sih. Saya mau tanya, kan biasanya jual syariah ya? Iya. Biasanya kan kalau saya memang sering banyak konvensional, gitu. Kalau boleh tahu kalau jual syariah itu kayak apa sih, maksudnya apa beda sama jual konvensional? Mungkin Mbaknya dulu kan awal-awal kan jual konvensional, gitu kan. Terus beralih ke syariah itu apa presentasinya ada yang beda, cara masuknya atau gimana? Gitu. Kalau syariah sebenarnya presentasinya sama sih, tetap paling tetap sama. Hanya saja ketika misalkan orang ini sudah mau memberikan data, nama, tanggal lahir, terus saya nanti buat ilustrasi ya Bu ya. Nah ini tapi saya memang jalannya yang syariah loh Mbak, bedanya apa? Nah itu baru saya jelasin di situ. Konsepnya seperti apa? Pengelolaan dananya Bu beda, kemudian akadnya yang beda juga. Dan yang Boleh paling dijelasin enggak kurang lebihnya? jadi gini, kalau misalkan syariah sendiri itu kan dari akadnya, jadi sebenarnya mau agama apapun itu boleh kok jual syariah. Dan juga nasabah saya juga ada yang Kristiani, juga nggak ada masalah syariah. Hanya saja konsepnya aja benar, dalam artian penyampaiannya begini, Bu ini akadnya, kalau orang Nasrani kan tidak paham akad, misalkan saya cuma bilang gini, intinya Bu menguntungkan nasabahnya lebih besar. Karena apa? Ketika dalam setahun tidak ada klaim, itu ada surplus sharingnya Bu yang masuk ke investasi. Jadi itu nambah dana kita untuk investasinya. Itu pertama. Yang kedua, namanya juga manusia ya Bu, sama manusia kan kita pasti ada tolong menolongnya. Nah konsepnya syariah ini tolong menolong Bu. Maksudnya gimana Mbak? Ya, jadi misalkan ada 1000 nasabah syariah yang sudah buka polis, kemudian salah satunya ada yang rawat inap atau ada yang mengalami resiko, itu dana kita dipinjemin dulu loh Bu, dipinjemin ke yang terjadi musibah ini. Nah itu kan ada azas tolong menolongnya Bu sebagai manusia. Oh gitu ya Mbak ya. Selain itu juga ya saya juga terbaca-baca bahwa memang di Eropa aja sekarang lagi menggalakkan yang namanya istilahnya konsep syariah. Dari sisi bagi hasilnya juga besar, kemudian akadnya jelas, dan perusahaannya juga kita kan harus milih-milih ya Mbak, perusahaan kalau di syariah itu istilahnya tidak boleh perusahaan yang ada yang berbau politik. Jadi kan kalau konvensional, ini saya jadi ini nggak apa-apa ya, saya bukan menjatuhkan untuk konven seperti apa syariah, enggak, hanya berbagi dari sisi syariahnya seperti apa. Kalau misalkan konvensional dia mau menanamkan saham, mainkan premi kita di mana aja itu kan nggak ada masalah. Nah berarti kalau ketika politik lagi bagus, misalkan lagi mainnya di Podomoro Group misalkan ya, pada saat ini lagi bangkit gitu ya, tapi ketika anjlok banget kan nilainya. Nah tapi kalau di syariah walaupun dana itu lagi turun tapi tidak terlalu signifikan Bu.
Karena apa? Kita bermainnya di tempat yang aman, kayak untuk infrastruktur, untuk customer good, dan itu semua pasti dipakai sama seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak berbau-bau yang politik, sara itu nggak ada. Nah, lebih stabil aja dalam perkembangan untuk perkembangan dananya, gitu, kayak gitu. Sebenarnya cuma seperti itu aja sih Mbak. Jadi kalau secara Islaminya banget itu nggak harus seperti itu kok. Kita secara global aja ngomong tolong menolongnya itu. Terus kalau saya suka cerita gini, maksudnya bagiannya itu seperti apa ya Mbak? Jadi gini Bu, misalkan saya punya koperasi nih Bu. Nah di koperasi ini ada berapa orang yang menanamkan saham. Sahamnya kan tidak ada yang sama ya, berbeda-beda. Nah ketika akhir tahun ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha misalnya, itu dibagikan nih Bu ke setiap saham ke setiap penanam saham itu dengan porsinya masing-masing. Nah sama seperti ini, ketika dia tidak ada klaim, dananya itu dibagikan Bu setiap akhir tahun. Biasanya kalau informasinya kalau nggak Maret, April kalau kita untuk surplus sharing dana tabaru istilahnya kalau kita cari, itu nanti masuk ke investasi Bu. Nah kalau istilahnya saya saat ini hampir 2 tahun ini suka dengerin Pak Didi Mulato ya. Jadi dia konsepnya bilang gini, kita tidur aja itu kalau ada orang yang terjadi resiko itu ada pahalanya loh, karena dana kita dipinjemin dulu nih sama orang yang lagi rawat inap, entah ada yang kecelakaan, nah seperti itu. Nah konsepnya hanya seperti itu sih Mbak. Kalau secara umum ya, kalau untuk secara syariahnya lebih dalam lagi nanti secara Islam. Oke, kejawab ya Mbak? Kejawab ya. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Oh ya ini Ibu. Oh iya. Dengan Bu Terima kasih dengan Ibu Astiani. Iya Ibu, silakan. Dari tadi Bu Rini tanya ini ya kanvasnya ya. Terus untuk proses perekrutan agent itu gimana caranya dari sistemnya Bu Rini? Iya, tadi saya kurang ini ya jelaskan untuk rekrutmen agent ya. Jadi pertama memang saya ngerekrut itu teman-teman, tapi ternyata nggak ada yang jalan. Akhirnya lama-kelamaan saya merekrut itu tadi, ketika saya prospek dia tidak mau, saya minta referensi, kalau itu saya ajak BOP. Dari situ itu juga bisa Bu. Pertama, yang kedua, ketika ada nasabah saya yang klaim, itu saya tawarin jadi agennya. Saya cuma bilang gini, Bu, ini loh, nggak pengen Kak, ini kan sudah pernah klaim, sudah terbukti ya Bu, Prudensial membayar klaimnya sesuai dengan tagihan dan pelafonnya Ibu. Ibu nggak pengen sharing juga sama orang lain, tapi dalam artian Ibu dapat duit. Maksudnya gimana Mbak? Ya udah, anggap aja polis yang Ibu punya nanti dibayarin sama Prudensial Bu. Dari mana ya? Dari komisi Ibu sharing sama orang. Jadi akhirnya saya prospek untuk agent itu juga ke nasabah yang sudah pernah klaim, ataupun memang nasabah itu misalkan ibu rumah tangga ya, itu pasti saya juga nggak pengen dapat tambahan. Di awal memang sebenarnya salah sebenarnya kalau kita ngomong minta tambahan, jadi dia nanti akan ya udah apa adanya aja. Jadi memang harus di awal ditekankan bahwa ini bisnis pribadi, ini bisnis jangka panjang. Kalau komitmen dapatnya segini. Kalau mau jalanin cuman untuk keluarganya dapat komisi ya apa adanya akhirnya dapatnya, saya bilang ya gitu. Jadi dari nasabah Bu sama dari yang prospekan itu kalau orang nggak mau, saya minta referensi. Saya kadang gini ngomongnya, Bu punya nggak teman, sahabat atau saudara yang kira-kira butuh nih produk seperti ini, entah punya anak, entah dia pengusaha tapi dia kan harus mempersiapkan dana pensiun. Saya minta dua aja deh Bu. Jadi saya pasti selalu bilang, masa nggak punya teman, kan nggak mungkin ya namanya. Ya udah deh, saya minta 2 deh Bu. Kalau saya nggak mau, ya udah deh Bu, saya kenalin deh Bu. Siapa tahu ada yang mau nyari kerjaan tapi yang tidak kantoran gitu. Jadi setiap saya ketemu orang itu harus mendapatkan satu hal. Apapun itu jangan sampai sia-sia kita ketemu orang gitu Bu. Nah itu poinnya sih Bu. Jadi kalau ngerekrut agent ya tadi dari nasabah kebanyakan sekarang. Iya. Karena kalau yang nasabah kan enak kan, dia ceritanya pengalaman pribadinya dia. Saya sudah pernah klaim, dia dibayarin, terus ternyata agentnya juga jemput kok, bantuin saya. Walaupun nanti setelahnya itu ya maintainnya masukin ke training ya namun kemudian training yang di TV, training yang di kantor, juga pasti saya bantuin untuk jelasin kalau pada dia mau praktek.
seperti itu. Terima kasih Bu Asti. Oke, ya. Sudah ya Pak? Ya, kita sudah mendengarkan banyak sharing dari Bu Rini, luar biasa ya. Jadi memang canvassing itu memang tidak semuanya bisa, ya awalnya. Tetapi kalau mau diawali, ya memang harus berani, harus berani. Saya pun dulu seperti itu, ya masuk toko takut-takut, ya. Takut-takut malah dicurigai, ya. Jangan-jangan ini mau curi, mau merampok gitu ya. Nah, langsung aja saya masuk ketemu yang di meja kasir itu pasti ya biasanya pemiliknya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ya kan? Itu saya, ya. Lama-lama ya kayaknya muka tutup ya. Jadi ketemu orang ya sama lah, ketemu orang dimanapun ya, saya pasti akan cerita, ya. Jadi seperti itu. Jadi wis akhirnya apa? Akhirnya luas. Ya ketemu orang sharing, minta kartu namanya, ya. Kalau dia tanya kerjaan kita, ya salah sendiri, ya dong. Itu sudah masuk kelompok satu. Salah sendiri ya dong, tanya-tanya ya kan? Ya langsung aja kita. Nomornya berapa? Ya seperti itu. Jadi kita cuma dapat nama sama nomor ya, tapi pintar-pintar nomornya saya coba miss call ya. Sering-sering nomornya diubah ya. Jadi di rumah besoknya mau ditelepon ya orang lain ataupun nggak nyambung ya, kayak gitu ya. Makanya harus dites dulu. Coba saya tes dulu. Oh, siapa masuk ya? Ya itu saya. Ya.